warahmatullahi wabarakatuh. Apa solawatnya Allah kepada orang yang bersolawat kepada Nabi? Ada yang tahu? Solawatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang membaca solawat kepada Nabi. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang membaca satu salawat kepadaku, maka Allah akan memberikan 10 salawat kepadanya. Pertanyaannya ibu-ibu, bapak-bapak, apa salawatnya Allah kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi? Ayo, supaya nggak ngantok ini pagi-pagi. Ada yang bisa? Salawatnya Allah adalah kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi adalah wa rahmatuhu alaihi. Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut. Jadi kalau bahasa kitabnya sana'uhu fil mala'il a'la wa rahmatuhu alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang tersebut di hadapan para malaikatnya, dan Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada orang itu. Artinya kalau kita membaca salawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, misalkan satu kali salawat, Allah akan memberikan rahmat 10 kepada orang tersebut. Nah kalau berkali-kali, selain itu Allah menyanjung orang tersebut di hadapan malaikatnya. Bayangkan coba kalau kita sudah disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah, disayang oleh Allah, disanjung oleh Allah di hadapan malaikatnya, buat apa sanjungan jutaan manusia kalau Allah benci? Semoga kita semuanya tergolong kepada orang yang selalu disanjung oleh Allah di hadapan malaikat, amin, dan selalu mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala melalui cinta kita, salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah, betul beliau ini adalah manusia, tapi beliau ini tidak sama dengan manusia. Istilah yang sering kita dengar adalah Nabi Muhammad ini adalah basyarun la kal bashar, manusia tapi tidak sama dengan manusia. Kalau begitu, apa sih di antara perbedaan-perbedaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sehingga kita layak mencintai Nabi Muhammad, sehingga kita layak mencontoh dan meladani, meniru Nabi Muhammad SAW. Di antaranya jamaah yang kami muliakan, Nabi Muhammad itu tidak pernah bermimpi basah. Tidak pernah bermimpi basah. Nah kalau kita yang sudah balik semua ini, kami yakin bahwa kita pernah mengalami yang namanya mimpi basah. Baik itu melalui mimpi yang indah, atau bahkan mimpi gerandong, tiba-tiba bangun tidur basah. Itu kalau kita. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengalami mimpi basah. Itu diantaranya. Kemudian beliau ini juga tidak pernah dihinggapi lalat. Lalat nggak pernah ke hidung. Nah kalau kita sedikit-sedikit makan, datanglah lalat tanpa diundang. Nah ini aja sudah ada, ya kan? Oh tuh. Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah, tidak pernah dihinggapi lalat. Oh kita jangan disamakan. Memang orang pilihan, orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi teladan terbaik untuk kita tiru. Dan beliau juga tidak pernah menguap. Kalau kita sedikit-sedikit ngantuk menguap, ya kan? Mau tidur, Rasulullah tidak pernah Rasulullah menguap. Masya Allah. Menguap itu kalau ada orang ngantuk misalkan sedikit-sedikit, apalagi nggak ditutup mulutnya, masuklah lalat ke dalam. Untung lalat, kalau cicak lagi tidur kemudian nggak ditutup, geli kan? Rasulullah tidak pernah begitu, tidak pernah yang namanya menguap. Nggak pernah Rasulullah SAW. Memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang yang gesit, binatang yang liar, ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW tidak liar. Kalau kita ketemu sama burung di depan kita sini, depan kita lewat, mau ditangkap, pergi dia. Harimau, macan dan kawan-kawannya sekalipun kalau berjumpa dengan Nabi, dari saking mulianya, tunduk dan anteng, tenang. Makanya ada seorang penyair mengatakan, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasaba aslan fi madaz zamani minhu ad-dawabu falan tahrab wa ma waqa'at
dubabatun aslan fi madaz zamani. Rasulullah tidak pernah mimpi basah, dan beliau tidak pernah menguap, tidak pernah dihinggapi lalat, dan tidak ada yang namanya binatang liar menjadi liar tapi menjadi tunduk. Masya Allah, itu Rasulullah. Dan bahkan juga di antara keistimewaannya beliau ini, kalau menghadap ke arah timur, kayak saya sekarang ini menghadap timur, atau ibu-ibu jemaah bapak-bapak menghadap ke arah barat, maka kalau saya ini tidak melihat dan tidak akan melihat sesuatu yang ada di belakang saya tanpa dengan cara menoleh. Rasulullah bisa melihat sesuatu yang di belakangnya. Nah, kalau saya begini sekarang bisa melihat tanpa menoleh dengan syarat ada kaca yang besar. Di depan saya ada kaca besar, mungkin saya bisa melihat apa yang ada di belakang saya. Kalau tanpa menoleh, syaratnya supaya tahu ada dua, bisa memasang kaca besar atau saya menoleh. Rasulullah tidak. Melihat dengan keistimewaan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau bersabda, inni ara ma la taraun wa inni asma' ma lam tasma'un. Saya bisa melihat apa yang kalian tidak lihat, dan saya bisa mendengar apa yang kalian tidak dengar. Itu Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan beliau kalau pipis di tanah misalkan, di masa beliau jangan mengira ada WC kayak zaman kita sekarang. Itu tidak ada bekasnya. Tidak ada bekasnya. Kalau ada Gojek pakai motor kemudian ke pinggir, kemudian jalan, kemudian pipis sembarangan, pasti ada bekasnya. Termasuk kita semua, bukan hanya Gojek. Ya kan, termasuk kita semua. Kalau misalkan di tanah, Rasulullah enggak ada. Makanya dilanjutkan oleh penyair itu, bi khalfihi ka amamin ru'yatan sabata wala yura asru baulin fi alani. Tidak pernah. Jadi beliau ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya seperti yang di depannya kelihatan, dan ketika pipis tidak kelihatan bekasnya. Masya Allah. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura dhilluhu fi syamsi dhu fatani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang kami muliakan, hatinya tidak pernah tidur meskipun penglihatannya ngantok. Nah, kalau kita Masya Allah pagi kadang tidur, nggak ngerti waktu tidur. Nah, Rasulullah hatinya selalu bangun meskipun penglihatannya ngantok. Masya Allah, Rasulullah orang pilihan memang. Dan beliau ketika berjalan di tengah teriakan matahari terang. Nah, kayak kita nih pagi nih, ada bayangan. Rasulullah karena bersinar nggak ada bayangan. Nah, kita ini sekarang ada bayangan semua ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang kami cinta karena Allah, tidak ada bayangan, bersinar luar biasa. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatani. Insyaallah enggak ada bayangan dari saking bersinarnya. Anta syamsun, anta qamarun, anta badrun. Masya Allah, seperti matahari, seperti badrun, bulan purnama. Masya Allah, menyenangkan betul. Masya Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katfahu qad alata qauman idza jalasu indil wiladati sib yadha bi mukhtanani. Rasulullah kalau duduk bersama para sahabatnya, bersama orang-orang, pundak beliau akan selalu terlihat lebih tinggi daripada yang lain. Pundak beliau wibawa. Dan ada yang mengatakan bahwa beliau lahir ke dunia ini dalam keadaan terkhitan, tidak sibuk untuk dikhitan. Nah, kalau kita semuanya, khususnya bapak-bapak usia SD atau TK, kemudian pakai sarung, nggak bisa jalan. Kenapa nak kok belum jalan? Baru dikhitan, ya kan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak pakai, terlahir dalam keadaan dikhitan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang dipilih, manusia pilihan. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jamaah yang kami cintai karena Allah, keringatnya harum. Kalau kita selesai futsal, selesai olahraga, main futsal, kemudian pakai kaos, gimana kira-kira keringat kita? Apalagi diambil yang di ketiak, mungkin pingsan orang yang merasakannya. Itu kalau keringat kita. Kalau keringat Rasulullah harum. Pernah satu ketika, jamaah yang kami muliakan, sahabat Anas bin Malik
radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, Rasulullah pernah ke rumah kami. Kata Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik ini? Sahabat Rasulullah, sahabatnya sekaligus pembantunya. Mengatakan Rasulullah pernah ke rumah kami. Lalu beliau istirahat siang. Nah, di saat istirahat siang, ternyata Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik ini ngambil wadah untuk menyediakan dan mengambil keringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan coba, Rasulullah sedang istirahat, umminya Anas bin Malik mengambil wadah untuk mengambil keringatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat mengambil keringatnya, lalu Rasulullah terbangun. Siapa yang terbangun? Rasulullah. Ketika terbangun, lalu Rasulullah bersabda, "Madza tasna'ina ya Ummi Sulaim?" Apa yang kamu lakukan, wahai Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ini ibunya Anas bin Malik. Lalu apa katanya Ummu Sulaim ini? Umminya Anas bin Malik ini yang mengambil keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, hadza arakuka naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib." Ya Rasul, inilah keringat Anda. Kami jadikan parfum kami, dan ini merupakan parfum yang paling harum yang kami miliki. Bayangkan ini, keringat Bu, Pak, keringatnya Rasulullah saja harum. Dari saking mulianya, semoga kita semuanya mencintai Rasulullah, amin. Mampu meniru akhlak Rasulullah, amin. Amin ya Rabbal alamin. Rasulullah ini oleh Allah memang dipilih untuk menjadi nabi dan rasul dan manusia paling sempurna, bahkan nabi paling sempurna, nabi paling mulia. Maka berbahagialah kita ini sebagai umatnya, dan mari kita berusaha keras untuk meniru Nabi Muhammad SAW. Dan di antara akhlak perilaku Rasulullah yang perlu kita tiru, yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, beliau ini lembut, kasih sayang, menghargai orang lain, menolong orang lain, tidak memfitnah, tidak keras, tidak kasar, memaafkan kesalahan orang lain, jujur, adil. Ini diantara akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyabar. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu yang kami muliakan, ditanya kepada istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah ditanya oleh seseorang tentang akhlaknya Rasulullah. Ya Aisyah, Anda adalah istrinya Nabi, Anda adalah istrinya Rasulullah. Kami ini pengen memastikan, bertanya bagaimana akhlaknya Rasulullah. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun fahisha wala mutafahisha wala sakhawaban fil aswaq wala yajzi sayyi'ah bis sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Masya Allah. Aisyah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana budi pekertinya Rasulullah yang perlu kita teladani, yang perlu kita tiru? Beliau menjawab, lam yakun fahisha. Rasulullah tidak pernah berkata kata kasar, nggak pernah berkata kasar, nggak pernah ngomong jorok, nggak pernah memfitnah, nggak pernah mengunjing, nggak pernah mengadu domba. Itu Rasulullah. Wala mutafakhishan, nggak pernah mengada-ngada, yang kuning jadi hitam, yang coklat jadi abu-abu. Nggak pernah Rasulullah SAW begitu. Wala sakhawaban fil aswaq, nggak pernah berteriak-teriak. Masya Allah. Walakin wala yajzi sayyi'ah bis sayyi'ah, katanya. Dan beliau tidak pernah membalas kejahatan, membalas keburukan dengan kejahatan, dengan keburukan. Lakin ya'fu wa yasfah. Tapi beliau ini memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah Rasulullah. Memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain yang kita tidak mengetahui kesalahan dan kejahatannya. Mungkin mudah. Ada ustadzah datang ke ustadzah yang lain, Mbak, ustadzah saya mohon maaf ya, lahir batin. Iya, mudah kalau tidak tahu kejahatannya, tidak tahu kesalahannya.
Bapak-bapak, Masya Allah, ada datang kepada temannya, mohon maaf ya, lahir batin ya. Iya, mudah. Kenapa? Karena nggak tahu kesalahannya. Tapi kalau ketahuan bahwa dia ya orang yang selalu menyakiti hatinya, mengganggu perasaannya, mengganggu jiwanya, mengganggu keluarganya, kemudian minta maaf, itu untuk memberikan maaf ada tantangan tersendiri di hati. Betul? Berat. Makanya layak ketika diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini coba kita lihat salah satu peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah yang perlu kita tiru. Ada dua orang bercakap-cakap, berbincang-bincang di Mekah, tepatnya di samping Ka'bah. Ada berapa orang? Ada dua orang bercakap-cakap, berbincang-bincang di samping Ka'bah, bukan di mall, bukan di pasar, tapi di samping Ka'bah. Dua orang ini bernama Umair bin Wahab al-Jamhi sama Sofwan bin Umayyah. Jadi Umair sama Sofwan, dua orang ini sepupuan dari sisi nasab. Bincang-bincang di samping Ka'bah. Perbincangan dimulai oleh Sofwan bin Umayyah. Sofwan berkata kepada Umair, "Ya Umair, ma akbaha hadal aish." Alangkah buruknya kehidupan ini setelah peperangan Badar. Peperangan Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah masuk tahun kedua di Madinah, ada peperangan namanya Badar Kubra. Kemudian Umair sama Sofwan ini mengatakan, karena keluarganya banyak yang meninggal di perang Badar ini, kemudian mengatakan alangkah buruknya kehidupan setelah perang Badar. Kemudian Umair mengatakan, "Sadaqta, kamu benar wahai Sofyan, buruk kehidupan sekarang ini setelah keluarga kita banyak yang meninggal, bahkan anak saya sekarang ditawan di Madinah." Kemudian Umar mengatakan, "Kalau seandainya saya tidak punya hutang dan saya tidak punya tanggungan keluarga yang harus saya tanggung, dan saya tidak khawatir mereka terlantar setelah saya mati, maka saya akan datang ke Madinah untuk membunuh Muhammad itu." Melihat keberaniannya seperti ini, mereka ini cuma berdua Bapak Ibu, berdua di samping Ka'bah. Melihat keberanian seperti ini, Sofwan mengatakan, Sofwan ini orang berharta, "Wahai Umair, sudahlah kamu berangkat saja ke Madinah, bunuh itu Muhammad. Hutang kamu, dinuka ana aqdika angka, hutangmu saya akan bayar. Keluargamu wa iyaluka ma iyali wasihim," katanya. Keluarga kamu biarkan bersama keluarga saya. Saya yang akan menanggung, saya yang akan membiayai. Yang penting kamu berangkat ke Madinah, bawa pedangmu, bunuh Muhammad itu. Wah, luar biasa. Melihat jawaban begini, apa kata Umar Bapak Ibu? "Uktum sya'ni wa sya'naka." Rahasiakan dan simpan urusan saya dan urusan kamu ini, jangan kasih tahu kepada siapa-siapa. Hari ini juga saya akan berangkat ke Madinah dengan membawa pedang saya ini, dan saya akan bunuh Muhammad itu. Berangkatlah Umar ini ke Madinah sendiri, berani memang. Sejak awal Islam masuk di Madinah, di Mekah, beliau ini mengganggu orang-orang Islam terus, Umair ini. Bahkan Rasulullah disakiti. Berangkatlah ke Madinah dengan pedang terbuka. Nyampe ke Madinah, dilihat oleh Umar ibnul Khattab yang sama-sama singanya, sama-sama beraninya, sama-sama tegasnya. Umar lagi berkumpul dengan orang-orang Islam yang lain. Melihat Umair, ini ada Umar, ada Umair. Ini yang datang dari Mekah, ini Umair membawa pedangnya. Oleh akhirnya Umar berkata kepada orang-orang Islam, "Itu ada Umair membawa pedangnya, hati-hati kalian. Tidak mungkin dia datang ke Madinah ini kecuali dengan tujuan buruk. Jaga Rasulullah dan kalian hati-hati." Umar bin Khattab ngerti, beliau ini adalah orang yang tegas, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar bin Khattab melapor kepada Rasulullah, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ya Rasul, ini ada Umair dari Mekah dengan pedang terbuka. Ini pasti punya tujuan jahat." Apa kata Rasulullah? "Tenang Umar, tenang. Suruh aja dia masuk dengan pedangnya ke sini." Bayangkan coba, suruh masuk aja. "Tapi hati-hati ya Rasulullah, dia dengan pedang terbuka." "Iya, suruh masuk aja." Umar yang tegas luar biasa, karena Rasulullah yang memerintahkan, beliau manut, nggak berani membantah. Datanglah ke Umar, "Ya silahkan masuk menghadap kepada Rasulullah." Tapi diawasi oleh Umar bin Khattab, khawatir. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umair, madza ji'tabik? Apa yang membuatmu datang ke sini? Kamu datang ke Madinah ini untuk apa?"
Apa jawaban Umair jemaah? Bapak Ibu yang muliakan. Ji'tu lil asir hatta tuhsina ilaihim, katanya. Saya datang ke sini Muhammad, minta kepada kalian semua, mengatakan begini, minta kepada kalian semua agar berbuat baik kepada tawanan-tawanan yang kalian tawan. Oh, ini kok beda. Usdukni ya Umair, kata Rasulullah, tolong jujur kepada saya, kamu ini datang untuk apa ke sini? Mengulang lagi, saya datang ke sini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk meminta kepada kalian agar berbuat baik kepada tawan-tawanan yang ditawan oleh kalian. Akhirnya karena menjawab seperti itu, terus Rasulullah bersabda, alam taqud anta wa Safwan indal Ka'bah wa indaka i'tiqad an taqtulani. Tidakkah kamu berduaan di samping Ka'bah bersama Safwan bin Umayyah dan kalian berdua sepakat untuk membunuh saya? Kaget Umair ini. Dari mana tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini? Ini bukan manusia biasa. Belum, nggak ada yang namanya telepon, Bapak Ibu. Telepon nggak ada. Ini siapa yang menyampaikan kepada Rasulullah? Padahal Umair yakin bahwa orang ini berduaan di samping Ka'bah. Ini siapa yang menyampaikan? Jarak antara Mekah dan Madinah hampir 500 km. Ini siapa yang menyampaikan ini? Ini bukan manusia biasa. Apa yang akhirnya yang dilakukan oleh Umair? Ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Baca syahadat, masuk Islam. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah, dan saya bersaksi bahwa engkau ya Rasul adalah utusan Allah. Dulu ketika Islam saya di Mekah, ketika saya di Mekah, saya menyakiti orang Islam. Sekarang saya akan membela orang Islam dan saya akan memeluk agama Islam, dan saya tidak akan membela agama selain agama Islam. Bayangkan coba. Dan yang perlu kita perhatikan juga di sini jamaah yang kami muliakan, Rasulullah, sifat Rasulullah, beliau memaafkan. Bayangkan kepada orang yang mau membunuh, memaafkan. Itu di antara akhlak, dari banyaknya akhlak yang bagus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah tahu bahwa Umar itu akan membunuhnya. Betapa mudahnya sebenarnya kalau Rasulullah pengen berkedip mata saja kepada Umar bin Khattab, pisahkan kepala sama badannya Umar itu, selesai urusan. Coba misalkan bapak-bapak, ada orang datang ke rumah kita misalnya. Kita tahu bahwa orang yang datang itu untuk membunuh kita. Kita tahu jelas dengan pasti bahwa orang yang datang ke rumah itu yang datang dengan pedangnya ke rumah, jelas kita tahu bahwa itu akan membunuh kita. Tentu kita waspada, bahkan akan menyuruh orang untuk cincang duluan. Ini enggak. Rasulullah memaafkan, mengampuni, bahkan akhirnya Umair bin Wahab ini, Al-Jamhi ini masuk Islam. Dan akhirnya beliau tidak mau tinggal di Madinah. Beliau bergegas kembali ke Mekah dan berdakwah di Mekah, mengajak orang-orang masuk Islam. Betapa kecewanya Safwan, akhirnya bahagia. Rasulullah Muhammad ini terbunuh. Ternyata ketika balik dengan wajah yang berbeda, bahkan masuk Islam dan mengajak Safwan untuk masuk Islam. Safwan yang sepupunya ini begitu kesal dan bahkan bersumpah tidak akan berteman lagi. Tapi pada akhirnya kedua orang ini, Safwan bin Umayyah sama Umair ini, kedua-duanya masuk Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad radhiyallahu taala anhum. Ini diantara sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau suka memaafkan. Jadi kalau ada orang datang ke kita minta maaf, meskipun tantangan yang sangat berat, maka upayakan untuk supaya kita ini mampu memaafkan. Semoga kita punya hati yang bersih, amin. Punya hati yang tulus, amin. Punya hati yang suci, amin. Dan tak kalah pentingnya, jangan sampai menyakiti orang lain, supaya tidak menyesal selama-lamanya. Dikhawatirkan orang yang disakiti tidak memberikan maaf sebelum kita mati, atau sampai kita mati. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, amin. Dan juga mampu memaafkan kesalahan orang lain, amin. Meminta maaf itu hebat dan mulia, dan lebih hebat lagi dan lebih agung lagi orang yang memberikan maaf. Karena juga memang berat. Ini pernah selingkuh sama istri saya misalkan, dikatakan begitu, kemudian minta maaf, ditendang, berat. Semoga hati kita selalu lapang, amin. Mendapatkan bimbingan terus dari Allah SWT, amin ya rabbal alamin. Itu di antara sifat dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'fu wa yasfah. Beliau ini memaafkan, lalu kemudian memberikan ampunan
kepada orang lain. Ingat kepada ayat yang dibaca tadi oleh qari, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara karakter dan sifat orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan Allah, yang akan mendapatkan surganya Allah adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain, mengampuni kesalahan orang lain. Dan ini di antara akhlak yang dipercontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang memenuhi amanah, beliau ini juga suka menolong orang lain. Sebagai orang yang mengaku umat Nabi Muhammad, mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya harus manut. Kalau kita menyatakan jemaah Bapak Ibu yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah, menyatakan kita ini cinta kepada Nabi, kita ini sayang kepada Nabi, tapi ketika diminta sholat oleh Rasulullah nggak mau sholat, diminta puasa nggak mau puasa, diminta jangan mencaci orang lain malah mencaci, berarti cintanya bermasalah. Cintanya ada kasus. Nah, karena mestinya kalau kita cinta Rasulullah, kita mestinya harus manut. Karena di antara tanda cinta seseorang kepada Rasulullah, pertama adalah al-hirsu ala ru'yatihi wa sahabatihi. Kalau kita ini betul-betul cinta kepada Rasulullah, Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu kita ini pengen sekali berjumpa dengan Rasulullah, pengen sekali bersama Rasulullah, pengen sekali melihat Rasulullah. Karena kalau orang cinta begitu, misalnya kita juga cinta kepada suami kita, kepada saudara kita, kepada anak kita, kan? Pengen segera ketemu, pengen melihat, itu diantara tanda cinta. Ya kalau nggak pengen lihat, nggak pengen ketemu, mungkin cintanya bermasalah. Semoga kita betul-betul mencintai Rasulullah, amin. Dan diantara juga bahwa seseorang itu mencintai Rasulullah, tandanya adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Apa yang diminta oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dipenuhi, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah dijauhi. Karena tidak mungkin Rasulullah memerintahkan sesuatu kepada kita kecuali untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat, dan tidak mungkin Rasulullah melarang sesuatu kepada kita kecuali itu semua untuk kebaikan kita supaya kita selamat dunia akhirat. Rasulullah minta kita sholat, Masya Allah kita aktif sholat berjamaah bapak-bapak, Masya Allah. Saya lihat ini orang-orang yang rajin semua ini nampaknya, amin. Jangankan yang wajib, kelihatannya yang sunnah tidak pernah ditinggal, amin. Sholat qobliyah ba'diyah, Masya Allah, sedekahnya kencang, Masya Allah. Jangankan sholat fardu lambat, nggak ada yang lambat. Jangankan meninggalkan, lambat saja tidak ada di sini ini semuanya, amin ya Rabbal. Itu bukti dan diantara tanda cinta kita kepada Nabi. Diminta sedekah, diminta infak semampu mungkin dan sekuat tenaga. Disuruh puasa, Masya Allah. Itu diantara bentuk dan bukti cinta kita kepada Nabi. Nusratu sunnatihi wadzabu an syariatihi, menegakkan sunnah-sunnahnya, menegakkan syariatnya, menolong syariatnya dengan cara dilakukannya. Yang jelek-jelek ditinggalkan. Ingat kepada Nabi, ini pesan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu masuk surga dan pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan, orang yang ngeyel, orang yang menentang, orang yang enggak mau, itu yang tidak akan masuk surga. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu wahai utusan Allah? Lalu beliau menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku, barang siapa yang tunduk kepadaku, maka dia pasti masuk surga. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dakhalal jannah. Kalau dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, dakhala itu disebut fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan aktivitas yang sudah terjadi. Nah, ini Rasulullah bersabda dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Nah, ini kan belum meninggal atau kemudian belum masuk surga. Kenapa menggunakan fi'il madhi? Nah, ini disebutkan oleh ulama litahaqqukil uquq. Artinya pasti dia masuk surga. Pasti masuk surga kalau dia taat, patuh, tunduk kepada Rasulullah. Karena orang yang tunduk dan patuh kepada Rasulullah, mengikuti beliau, meneladani beliau, itu artinya orang ini patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah SWT berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh orang itu akan mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi orang yang enggan ini, yang tidak bisa masuk surga. Rasulullah melanjutkan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, tunduk dan manut kepadaku, dia pasti masuk surga. "Wa man asani," dan barang siapa yang durhaka kepadaku, bermaksiat kepadaku, faqad aba, maka sungguh orang itu adalah orang yang enggan, orang yang ingkar, yang akhirnya tidak bersama Rasulullah. Semoga kita semuanya, Bapak Ibu, kita semua, keluarga kita, tetangga kita ditakdirkan oleh Allah untuk berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surganya. Amin ya rabbal alamin. Nanti pada hari kiamat, Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah bersabda, "Yajtami'ul mu'minuna yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat, orang-orang yang beriman ini akan berkumpul. Nah, ketika berkumpul, fayaqulun, mereka ini berkata, "Law istashfa'na ila rabbina." Sekiranya kita ini memohon syafaat kepada Allah. Lalu kemudian mereka ini fayatuna Adam. Lalu mereka orang-orang yang beriman ini mendatangi Nabi Adam alaihi salam, minta kepada Nabi Adam dan berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam, anta rabbun nas, khalaqakallahu biyadihi wa asjada laka malaikatahu wa 'allamaka kulla syai' fad'a rabbak lana syafa'ah." Wahai Adam, kamu ini adalah bapaknya manusia. Allah menciptakan kamu dengan tangannya. Bahkan para malaikat dibuat bersujud menghormati kamu, wahai Adam. Dan Allah mengajarkan kepada kamu semua nama. Maka mintakanlah untuk kami syafaat kepada Allah. Mintakanlah syafaat kepada Allah untuk kami, supaya kami ini segera masuk surga. Kata orang-orang yang beriman kepada Nabi Adam. Apa katanya Nabi Adam? Jawaban Nabi Adam, "Lastu hunakum." Saya tidak mampu, saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian untuk minta kepada Allah. Saya bukan ahlinya. Akhirnya orang-orang yang beriman ini, jemaah yang kami muliakan, disarankan oleh Nabi Adam untuk datang kepada Nabi Nuh. "Utu Nuhan," datang kalian kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah nabi dan rasul, rasul pertama kali yang Allah utus di muka bumi. Nuh nabiyun arsalahullahu ilal ardi awalan. Kamu datang kepada Nabi Nuh saja, wahai orang-orang yang beriman. Nabi Nuh itu rasul pertama kali yang Allah utus ke dunia ini. Nabi Nuh. Nabi Adam menyarankan kepada orang-orang yang beriman untuk datang kepada Nabi Nuh, agar Nabi Nuh ini memohonkan syafaat kepada Allah untuk orang-orang yang beriman itu agar segera masuk surga. Ketika datang kepada Nabi Nuh, apa jawaban Nabi Nuh? "Lastu bihunakum." Saya tidak bisa, saya bukan ahlinya, dan bukan saya yang kalian maksud itu yang bisa memintakan syafaat kepada Allah. Sudah, kalian datang saja kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu adalah kekasih Allah, Khalilullah, Khalilur Rahman. Kamu datang saja kalian kepada Nabi Ibrahim, kekasihnya Allah, agar supaya Nabi Ibrahim minta syafaat kepada Allah untuk kalian, dan supaya kalian cepat masuk surga. Datanglah kepada Nabi Ibrahim. Ketika datang kepada Nabi Ibrahim, apa kata Nabi Ibrahim? "Lastu bihunakum." Saya bukan ahlinya, bukan saya yang kalian maksud. Saya tidak bisa memintakan syafaat untuk kalian kepada Allah. Sudah, datang saja kalian kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa itu adalah nabi yang pernah diajak ngomong langsung oleh Allah. Kamu minta saja melalui Nabi Musa itu. Datanglah mereka kepada Nabi Musa. Nabi Musa jawabannya sama, "Lastu bihunakum." Saya bukan ahlinya, tidak bisa memberikan syafaat. Bukan saya yang kalian maksud. Kamu datang saja kepada Nabi Isa. Itu Isa alaihissalam. Datang kamu kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu orang yang dipilih oleh Allah, diciptakan langsung oleh Allah, ruhun minhu. Datang kepada Nabi Isa jemaah. Nabi Isa pun juga akhirnya apa? Mengusir kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Muhammadan abdan ghafarahullahu lahu min dambihi ma taqaddama wa ma ta'akhir. Hei orang-orang yang beriman, kamu datang sekarang ini kepada Nabi Muhammad.
Nabi yang diutus oleh Allah sebagai penutup nabi, paling mulia, paling agung, yang dosanya diampuni yang sudah berlalu dan bahkan dosa yang akan datang dimaksum oleh Allah, diampuni oleh Allah. Datang kamu kepada Nabi Muhammad. Datanglah orang-orang kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu yang kami muliakan. Kemudian apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa antaliku wa asta'dzinu ala rabbi. Kemudian saya berangkat, saya mohon izin kepada Allah, minta izin kepada Allah supaya saya ini mampu memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman yang sedang berkumpul. Kemudian dibukalah hijab oleh Allah. Nabi Muhammad SAW melihat adatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Muhammad langsung tersungkur sujud. Nabi Muhammad sujud, tidak bangun-bangun. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'tah, wakul tusma, wasfa tusyaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Minta apa yang kamu inginkan akan dikasih, dan ucapkan apa yang ingin kamu ucapkan akan didengarkan, dan mintalah kamu syafaat akan kami berikan kekuatan supaya kamu bisa memberikan syafaat. Akhirnya Nabi Muhammad mengangkat kepalanya, memohon kepada Allah agar orang-orang ini segera masuk surga. Diizinkan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah. Akhirnya orang-orang ini pada masuk surga semuanya. Semoga kita masuk kepada golongan ini, diajak oleh Rasulullah SAW untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kompak Allahumma shalli ala Muhammad. Yang di belakang, yang kompak Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga kita semuanya diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Amin. Rombongan nanti semuanya sama keluarga kita, sama Nabi Muhammad semuanya, para sahabat, masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Di antara kuncinya, tiketnya harus booking sejak sekarang. Apa itu? Taat dan manut kepada Nabi. Nggak boleh aba, nggak boleh ngeyel, nggak boleh enggan. Diminta oleh Nabi jangan makan narkoba, minum narkoba, mabuk-mabukan. Malah judi online. Susah. So, tantangannya banyak memang. Surga itu juga memang tidak mudah. Jangankan pengen masuk surga, coba. Kita pengen naik pesawat, mau ke Madinah atau mau ke Turki, ke Malaysia, itu booking tiket dulu. Bahkan setelah booking tiket sekalipun, sudah punya tiket, mau masuk ke bandara, tidak boleh langsung masuk. Sepatu tertentu harus dibuka, ya kan? Bahkan cincin, kadang jam tangan harus dibuka, jaket harus dibuka. Padahal di pesawat mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam. Nah, bagaimana di surga yang pusat kenikmatan, yang kita hidup selamanya di sana? Ya harus booking tiket VIP sejak sekarang. Iman kita selalu kokoh, selalu bertambah setiap hari. Ketakwaan kita selalu unggul dan istimewa di hadapan Allah dengan cara ya manut. Jalurnya sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ayo suka memaafkan, jangan menyakiti orang tua, jangan durhaka kepada orang tua, misalkan diminta begitu. Ya manut. Kita semua punya orang tua semua ini, termasuk yang berbicara ini punya orang tua, nggak keluar dari batu. Dan kita juga punya anak, maka kita harus manut oleh Rasulullah. Manut kepada kedua orang tua, ya berbakti, kerjakan sholat di awal waktu, dikerjakan, supaya jalur ini kita tempuh dan pada akhirnya betul-betul layak menjadi umat Nabi Muhammad. Gak ada ceritanya soalnya kapal laut berjalan di depan gedung IKD ini, gak ada. Kering, tempat kering, gak ada ceritanya. Terjun najat, tak ada seorang penyair. Terjun najat walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabisi. Kamu ini pengen sukses, pengen selamat dunia akhirat, tapi tidak mengikuti jalur-jalurnya, tidak mengikuti eril-erilnya, tidak mengikuti jalan-jalannya. Ingat, bahtera itu, kapal laut itu tidak akan pernah berjalan di tempat yang kering. Artinya kalau kita pengen bersama Rasulullah, teladanilah beliau dari berbagai sisi. Beliau ketika jadi seorang pemimpin, beliau adalah orang yang adil, bijaksana, jujur, amanah, menjadi kepala keluarga, bertanggung jawab, setia. Nggak ada yang namanya selingkuh, pacaran, nggak ada lagi. Cukup, ya kan? Rasulullah setia, tanggung jawab. Ketika dengan anak-anaknya, dengan cucunya, kasih sayang, mencintainya. Ketika hidup berkeluarga, hidup dengan orang lain, menghormati, menghargai, memuliakan. Itu siapa?
Rasulullah, maka layak, pantas, cocok, tepat, pas untuk dijadikan contoh. Makanya Allah Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik untuk kalian, untuk supaya kita jadikan contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Memang Rasulullah ini bisa dijadikan contoh, ya tentu kita harus kenal dulu. Nggak mungkin kita mencontoh kalau nggak kenal. Apa yang mau dicontoh kalau nggak tahu? Makanya harus kenali Rasulullah, lebih dekat dan lebih akrab lagi dengan Rasulullah SAW melalui ikut kajian ini. Semoga hadirnya Bapak Ibu di sini ke tempat majelis ilmu ini merupakan jalur dan jalan supaya kita ini menuju kesuksesan dunia akhirat bersama Rasulullah SAW. Karena memang Rasulullah ini akan menjadi suri teladan yang baik. Pertama, liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharap rahmatnya Allah, yakin kepada Allah. Kalau sudah kepada Allah saja sudah tidak yakin, nggak mungkin menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan. Kepada Allah sudah nggak percaya kok, gimana bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan? Jadi pertama, bagi orang yang memang mengharap Allah Taala, wal yaumal akhir, sudah percaya kepada hari akhir. Kalau kepada hari akhir ini nggak percaya, susah. Kemudian wa dzakarallaha katsira, selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, nampaknya ini sudah jam 7 ya. Nah, terasa semoga duduk kita ini barokah dan bermanfaat. Kita mampu mencontoh dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang kepada keturunan kita, anak-anak kita dicintai, disayang, dididik sebaik-baiknya. Sebelum kami baca doa, mungkin sedikit singkat ini. Salah satu contoh kasih sayang Rasulullah kepada keturunannya, kepada anak-anaknya, kepada cucunya. Pernah satu ketika Rasulullah mencium Hasan. Hasan itu cucunya, Hasan bin Ali. Ali bin Abi Thalib itu menikah dengan putrinya Rasulullah yang bernama Fatimah. Lahir diantaranya ada Hasan dan Husain, cucunya Rasulullah. Nah, satu ketika Hasan ini digendong oleh Rasulullah, kemudian dicium. Bentuk cinta kepada cucunya, sayang kepada cucunya, enggak dibanting kemudian diacak-acak kemudian dibentak, enggak, diambil kemudian disayang. Nah, di saat mencium cucunya ini, ada seorang sahabat melihatnya, namanya Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Supaya cepat mudah diingat, namanya Al-Aqra. Kemudian Al-Aqra mengatakan heran, kok Rasulullah mencium cucunya itu? Kata dia, li asyratu auladin walam uqabbil minhu ahada. Saya punya 10 anak, kata Al-Aqra ini, tapi tidak satu anak pun yang saya cium. Kedengaran oleh Rasulullah, kok ada sahabat ngomong begini ini. Akhirnya Rasulullah muncullah hadis, turunlah hadis, sababul wurudul hadis. Kemudian muncul hadis, beliau bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Itu sebab timbulnya hadis itu tadi. Al-Aqra mengatakan nggak pernah menyayangi anak-anaknya, tidak tanpa menciumnya. Nah, kita ini harus sayang kepada anak-anak kita sebagai bentuk dan tanda cinta kita kepada Rasulullah. Sehingga juga keturunan kita ini juga sayang kepada kita. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, birru aba'akum tabarrukum abna'ukum. Jadi kita ini semua menyayangi kedua orang tua kita, anak-anak kita, dengan harapan anak-anak kita juga sayang kepada kita. Dan ini bagian dan salah satu di antara contoh daripada akhlak Rasulullah SAW. Semoga kita, lisan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan kondisi kita selalu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman ini tidak layak usianya bertambah kecuali kebaikannya pun bertambah. La yazidul mu'minu umruhu illa khaira. Orang yang beriman itu tidak layak usianya bertambah kecuali kebaikannya pun juga bertambah. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang kami muliakan. Semoga pertemuan singkat ini diridhai oleh Allah SWT dan mendatangkan rahmat dari Allah SWT dan juga mampu menghapus seluruh dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Ini ada permintaan doa. Mari kita berdoa sebagai penutup perjumpaan kita pada kesempatan pagi ini. Kita beristighfar dulu 3 kali bersama-sama gitu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya Allah, amartana bid-du'a wa wa'adtana al-ijabah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wa dawamal 'afiyah wasyukra 'ala al-'afiyah wal ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana srif anna adzab jahannama in adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa maqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al liqa'ana hadha liqa'an maghfura liqa'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang kami muliakan. Mohon dimaafkan jika ada hal-hal kurang berkenan, dimaafkan. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.